Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Fauzan Ramadan dari 10 IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram. Berdirinya Kerajaan Mataram bermula dari keberhasilan Sutawijaya dalam pertempuran mengalahkan Arya Penangsang asal Jepang. Atas keberhasilannya tersebut, Sutawijaya kemudian mendapatkan hadiah hutan Mentawai dari Sultan Hadiwijaya. Namun, sebelum diberikan ke Sutawijaya, hutan Mentawai awalnya dipimpin oleh ayah Sutawijaya, yakni Ki Ageng Pamanahan. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram berada di Mentawai Timur Kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adi Sucipto. Awalnya lokasi keraton terletak di kawasan Banguntapan, kemudian pindah ke Kota Gede. Raja pertama dari Kerajaan Mataram adalah Ki Ageng Pamanahan. Beliau merupakan pendiri desa Mataram yang menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram di tahun 1556. Desa Mataram ini awalnya berupa hutan yang bernama Alas Mentawai, kemudian dijadikan pemukiman penduduk. Di tahun 1584, kekuasaan Mataram kemudian dilanjutkan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Beliau adalah anak angkat dan menantu Sultan Kerajaan Pajang. Beliau juga menjadi senopati di Kerajaan Pajang yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Lalu di tahun 1523, Panembahan Senopati wafat dan digantikan oleh R.M. Jolang, anaknya. Raden Mas Jolang merupakan keturunan dari Panembahan Senopati dengan putri dari Ki Ageng Panjawi. Dia memerintahkan mulai dari 1606 hingga 1613. Raden Mas Jolang mangkat pada 1613 tepatnya di desa Krapyak, kemudian dimakamkan di Makam Agung Kota Gede. Sepeninggal Raden Mas Jolang, kekuasaan diteruskan ke putra Raden Mas Jolang, yakni Raden Mas Ransang. Beliau memerintah mulai 1613 hingga 1645. Raden Mas Ransang lebih dikenal sebagai Sultan Agung, raja terbesar di Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya, bahkan menguasai hampir seluruh wilayah Tanah Jawa. Setelah Sultan Agung mangkat, kekuasaan diturunkan ke putranya Sultan Amangkurat. Pada tahun 1647, Sultan Amangkurat memindahkan pusat kerajinan yang awalnya di Kota Gede ke Keraton Pleret. Sultan Amangkurat menjadi raja mulai dari 1638 sampai 1647. Lalu Amangkurat wafat pada bulan Juli 1677. Amangkurat II merupakan pendiri Kasunanan Kartasura yang menjadi kelanjutan Kesultanan Mataram mulai tahun 1677 hingga 1703. Raden Mas Rahmat sering disebut juga sebagai Sunan Amral karena menjadi raja Jawa yang pertama kali menggunakan pakaian dinas berupa pakaian Eropa. Pasar tradisional Kota Gede sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati sampai sekarang. Di hari pasaran dalam kalender Jawa, seperti hari Legi, pasar ini ramai oleh pengunjung, pembeli, maupun barang dagangan.
Komplek Makam Imogiri merupakan komplek makam para pendiri kerajaan Mataram Islam. Makam ini dijaga oleh beberapa abdi dalam berbusana adat Jawa selama 24 jam penuh. Gapura makam memiliki struktur gaya Hindu dengan pintu kayu tebal, dihiasi ukiran indah. Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Kerawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para penjabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah garapan, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu-Buddha dengan Islam, upacara gerebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang. Di masa pemerintahan Amangkurat I, Kesultanan Mataram sering mengalami pemberontakan. Pemberontakan terbesar yang dipimpin oleh Trunajaya akhirnya memaksa Amangkurat I untuk berkoalisi dengan VOC. Pengganti Amangkurat I yakni Amangkurat II juga kurang disukai oleh kalangan istana karena begitu tunduk oleh VOC. Hal ini memicu pemberontakan yang memaksa keraton dipindahkan ke Kartasura karena keraton yang lama dianggap sudah tercemar. Setelah Amangkurat II wafat, kekuasaan diturunkan ke Amangkurat III, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Tak seperti pendahulunya yang tunduk pada VOC, Amangkurat III tak tunduk pada VOC. Hal ini membuat VOC geram dan menobatkan Pakubuwana I sebagai raja. Ada dua orang raja memicu perpecahan internal di kalangan keraton. Amangkurat III kemudian melakukan pemberontakan dan ditangkap di Batavia. Kekacauan politik baru bisa diredakan pada masa Pakubuwana III yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.